Musim kemarau di Indonesia sudah memakan korban. Seorang pria di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tewas karena kebakaran hutan. Diketahui puncak musim kemarau, dampak El Nino di Indonesia sudah mencapai puncaknya di bulan Agustus 2026. Bencana El Nino ini menyebabkan sejumlah hutan mengalami kebakaran termasuk di Ketapang, Kalimantan Barat. Insiden kebakaran hutan yang dipicu musim panas ini membuat seorang pemuda bernama Taufik Hidayat tewas karena asap kebakaran hutan. Di Muat Tribun Pontianak, Taufik menghembuskan nafas terakhir di Jalan Poros Sungai Pelang, Tumbang Titi, Kecamatan Matan Hilir Selatan pada Selasa 4 Agustus 2026. Dia ditemukan meninggal dunia saat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sekitaran Jalan Poros Sungai Pelang, Tumbang Titi. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris menyebut korban diduga melintasi ruas Jalan Pelang Kepuluk saat kebakaran masih berlangsung Selasa 4 Agustus kemarin. Tebalnya kepulan asap yang menutupi kawasan tersebut diduga membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh petugas, Taufik Hidayat diduga tetap melanjutkan perjalanan di tengah kondisi asap pekat. Dugaan awal korban mengalami sesak napas hingga kehilangan kesadaran sebelum akhirnya terbakar di lokasi kejadian. Selain menelan satu korban jiwa, peristiwa itu juga menghanguskan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan korban saat melintas di lokasi kebakaran. Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Taufik, korban karhutla di Jalan Pelang. Alex juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Saat ini Ketapang pun tengah dihantui ancaman penyakit karena kebakaran hutan. 110 orang di Ketapang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. RSUD Dr. Agus Syam Ketapang mencatat sebanyak 110 warga menjalani penanganan akibat ISPA selama 2 bulan terakhir. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pasien yang datang melalui layanan rawat jalan, rawat inap hingga instalasi gawat darurat atau IGD sepanjang Juni hingga Juli 2026. Direktur RSUD Dr. Agus Syam Ketapang, Dr. Basaria mengatakan rumah sakit telah mengantisipasi potensi meningkatnya gangguan kesehatan akibat paparan cuaca panas dan kabut asap yang mulai terjadi di sejumlah wilayah. Ia memastikan seluruh petugas mulai dari bagian pendaftaran IGD hingga ruang perawatan telah disediakan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Selain di Indonesia, musim panas juga telah menewaskan 21 warga negara Korea Selatan. Dimuat KBS World, jumlah tersebut telah melampaui angka kematian akibat gelombang panas pada periode yang sama tahun lalu yaitu sebanyak 20 orang. Pada tanggal 4 Agustus, seorang pria berusia 60-an yang sedang bekerja di ladang di tengah cuaca terik di Umsong, Provinsi Chungcheong Utara, tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia. Sementara di Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, seorang pria berusia 70-an tahun juga ditemukan pingsan di halaman rumahnya dan meninggal dunia meski telah dilarikan ke rumah sakit. Jumlah pasien yang mengalami penyakit akibat panas telah melampaui 2.400 orang di Korea Selatan. Kasus terbanyak adalah kelelahan akibat panas dengan sekitar 1.500 kasus, disusul oleh serangan panas, kram panas, dan pingsan akibat panas. Kebanyakan pasien sakit saat beraktivitas di luar ruangan seperti di ladang atau di pinggir jalan, namun diperkirakan sekitar 2 dari 10 pasien secara keseluruhan mengalami penyakit akibat panas di dalam ruangan seperti di rumah. Selain itu, gelombang panas yang melanda Eropa pada 2026 ini juga menembus rekor suhu tertinggi di beberapa negara dan menelan ribuan korban jiwa. Sengatan panas ekstrim mengakibatkan sejumlah gangguan kesehatan ringan hingga komplikasi kesehatan kronis. Dalam situasi ini, lansia menjadi kelompok paling terdampak mencakup 85% korban. Kematian meningkat di rumah sakit, panti jompo, dan rumah dengan lonjakan signifikan di rumah mencapai 40%. Wilayah berstatus peringatan merah mengalami dampak paling parah. Hingga kini, pihak otoritas setempat menegaskan data tersebut masih sementara dan baru mencakup sekitar 60% laporan kematian nasional di Eropa. Jangan lupa subscribe ya!